Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu balagha risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ibu yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Semoga segala amal saleh yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam bersama-sama kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua risalah ini sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kalau kita melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan selamat kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, berbanyaklah untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sambil duduk beriktikaf ini, agar nanti kelak pada saat kita dibangkitkan maka kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan sumberkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat yang kedua di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Khalaqal insana min 'alaq. Yaitu Allah lah yang menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Dan kita telah menjelaskan bahwasanya inilah proses secara saintis, secara ilmiah yang menyampaikan kepada Rasulullah informasi bagaimana tata cara kehidupan awal manusia di dalam rahim seorang wanita. Dan pada saat itu tidak ada satupun alat yang bisa melihat bagaimana proses penciptaan manusia. Tapi informasi tersebut disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Beginilah proses penciptaan manusia dari segumpal darah. Para mufassirin juga memberikan pendapat bahwasanya alaq itu adalah sesuatu yang menempel, sesuatu yang bergantung. Daging tersebut itu dia menempel di rahim. Nah, ini menunjukkan makna bahwasanya manusia, makhluk ini semuanya bergantung kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Sehebat apapun kita hari ini, maka kita tetap harus bergantung kepada Allah. Berapa banyak orang pada saat dia bergantung kepada manusia itu akan membuat mereka kecewa. Dia mengharap pada bantuan manusia, maka manusia tersebut akan mengecewakannya. Jadi alaq itu adalah sesuatu yang menempel, sesuatu tempat bergantung. Dan tempat paling nyaman bagi kita untuk bergantung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah, maka tidak ada satupun yang akan terbebani di dalam urusan kehidupan kita. Yakinilah bahwasanya
kita akan senantiasa bersama Allah selama kita taat dan patuh kepadanya. Bahkan ada orang-orang yang sama sekali dia itu tidak dekat dengan Allah, tapi tetap juga diberikan rezeki oleh Allah. Dan ini dapat dilihat pada ayat yang berikutnya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah atas nama Tuhanmu yang maha mulia. Coba bayangkan bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita hari ini, bapak-bapak, itu akan dimuliakan oleh orang lain, padahal kita penuh dengan kesalahan. Ada di antara kita yang memang itu dicium tangannya oleh orang lain. Ini bukan dikarenakan kita yang baik, akan tetapi dikarenakan Allah menutup semua aib-aib yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, hari ini ada orang yang memang kehidupan dia itu sangatlah luar biasa. Semua kebutuhan dia itu terpenuhi. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendati ada orang yang sama sekali dia tidak taat dengan Allah, tapi Allah tetap memberikan juga rezeki kepadanya. Maka coba bayangkan bagaimana kehidupan kita ini pada saat Allah memberikan segala fasilitas kepada kita. Fasilitas yang ada di dalam tubuh kita itu disuruh baca semuanya oleh Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Kemuliaan itu, bagaimana rasanya kalau seandainya Allah tidak memberikan kemuliaan kepada pandangan kita? Maka kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang memang itu dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Maka pada saat kita ingin melihat sesuatu yang dilarang, maka kita tidak akan pernah melihatnya. Begitu juga dengan kemuliaan yang Allah berikan terhadap jantung kita. Kita bisa bernafas. Bayangkan hari ini kalau seandainya kita itu terkena sebuah penyakit dan kita itu harus dipasang alat jantung, dan dia itu harus menghabiskan biaya yang sangat luar biasa. Kemarin saya ke lapangan melihat langsung bagaimana kasus seorang anak yang baru berumur 2 tahun jantungnya bocor di Luxembourg. Ibunya itu berulang kali harus pergi ke rumah sakit, harus melakukan perawatan untuk anaknya. Permasalahannya yang dialami oleh si orang tua tersebut, ayahnya nelayan, pendapatan tidak ada satupun, tidak bisa diandalkan, dan dia membutuhkan dana yang luar biasa. Nah, Allah berikan ujian kepada orang-orang tersebut. Dan bagaimana sebenarnya kalau seandainya kita memikirkan selama ini Allah memuliakan kita dengan seluruh anggota tubuh yang sempurna. Pernah enggak kita membacanya bahwasanya bagaimana detak jantung kita dalam sepersekian detik? Kalau saja dia itu kejadiannya bocor sebagaimana yang dialami oleh anak tersebut, atau kalau seandainya saja jantung kita ini harus kita membayarnya untuk biaya perawatan di rumah sakit, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan kehidupan kita, kesehatan kita. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Allah menyuruh kepada kita untuk membaca, bacalah, ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Di sini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya wa muqtada zahir alima bil qalam fa'uddila ila ad-dhamir litakid ma yush'iru bihi rabbuka iqra bismi rabbikal. ووصف الأكرام موضوع الدلالة على قوة الاتصاف بالكرام وليس موضوعا للمفاضلة فهو مسلوب مفاضلة والكرام التفضيل بالعطاء ما ينفع المعطي. Bahwasanya yang dimaksud dengan wal karam dan kemuliaan tersebut adalah kelebihan dari yang memberikan tanpa
ma yanfa'ul mu'ta, tanpa ada manfaat terhadap yang memberikan. Hari ini pada saat seseorang memberikan sesuatu, maka itu ada feedbacknya, ada manfaatnya. Itu paling banyak yang terjadi. Misalnya bapak ngutang, ya kan, ngutang sama seseorang, terus bapak ngasih lebih, pasti ada harapannya, ada ekspektasinya, katanya. Ada harapan. Kenapa dikasih lebih, Pak? Enggak, saya ikhlas. Enggak ikhlas, Pak. Percayalah, orang yang ngasih lebih pada saat dia mengembalikan utang, dia enggak ikhlas. Karena dia mengharap sesuatu. Apa yang diharap? Ke depan kalau dia ngutang lagi, pasti akan dikasih. Berbeda dengan pemberian dari Allah. Imam Ibnu Ashur mengatakan di sini bahwasanya ma yanfa'ul mu'ta. Allah setelah memberikan kepada kita itu sama sekali tidak mengharapkan manfaat dari kita. Tidak ada keinginan apapun dari hambanya. Coba bayangkan, inilah yang dimaksud dengan akram, maha mulia pada saat memberikan sesuatu kepada hambanya, dan itu tidak diinginkan sesuatu apapun balasan dari hambanya. Karena apa? Karena Allah itu sungguh sayang kepada kita. Allah itu sungguh luar biasa sayang sama hambanya. Kalau tidak sayang, maka kita tidak akan pernah berada di ruangan ini di subuh ini. Ini yang harus kita hadirkan. Kenapa saya bisa hadir di subuh ini, pagi ini, bisa duduk dan salat ini? Ini adalah dikarenakan pilihan Allah kepada kita. Allah memilih kita untuk bisa bertemu dengannya. Bayangkan berapa banyak di antara saudara-saudara kita, mereka mendengarkan suara panggilan yang sama, suara azan yang sama, tapi mereka hanya terbaring di atas tempat tidur mereka. Mereka tidak dipilih oleh Allah untuk bertemu. Tapi alhamdulillah Allah kasih nikmat tersebut kepada kita di subuh ini untuk bertemu dengannya. Ini adalah sebuah pertemuan yang memang sebuah kasih sayang yang sangat luar biasa. Saya kira Bapak Ibu semuanya juga akan bahagia kalau seandainya dipanggil oleh pimpinannya. Bagaimana rasa kita kalau seandainya kita dalam satu hari dipanggil oleh pimpinan kita, disuruh masuk ke dalam ruangannya, dilayani dengan baik, kita berbicara dengan pimpinan kita, ada sebuah rasa bahagia. Maka orang-orang yang salat itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan Tuhan. Maka pada saat Allah memberikan, memuliakan itu, tidak ada sedikit pun bagi Allah untuk mengharapkan balasan dari hambanya. Berbeda dengan hamba, seperti mana saya jelaskan tadi, hamba itu, manusia itu pada saat dia memberikan kepada orang lain, maka dia akan mengharapkan balasan dari orang tersebut. Maka kata-kata akram itu adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Allah itu tanpa mengharapkan balasan apapun. Begitulah kemuliaan dari Allah. Berbeda dengan manusia. Manusia setiap melakukan sesuatu, maka dia akan mengharapkan balasan dari Allah. Bahkan dia sering mengungkit bagaimana jasanya kepada orang lain. Oh, dia itu kalau enggak saya nolong dulu, ya enggak apa-apanya. Oh, dia itu kalau enggak saya yang promosikan, oh dia itu enggak ada apa-apanya. Oh, dia itu kalau enggak, oh semua seakan-akan dialah yang akan menjadi pahlawan. Tidak perlu kita mengungkapkan jasa-jasa kasih sayang, kemuliaan yang kita miliki. Kenapa? Karena sifat tersebut merupakan turunan dari sifat Allah yang kita miliki. Maka kita pada saat mempunyai kesempatan untuk memberikan kemuliaan kepada orang lain, maka muliakan orang lain. Dan kemuliaan ini merupakan salah satu tradisi yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Bagaimana mereka memuliakan orang lain, khususnya orang Arab itu paling sangat memuliakan tamu-tamu, ayah bunda yang pergi haji itu akan merasakan bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh orang-orang yang berada di tanah suci. Mereka sangat memprioritaskan, sangat menjamu. Saya pernah mengatakan, pernah disanjung, dipuji oleh orang
di sana pada saat mereka mengatakan, saya mengatakan kepada dia, luar biasa kehidupan kalian, bisa hidup di tanah suci, bisa beribadah dengan enak. Apa dijawab oleh dia? Dia memuliakan tamu, dia memuliakan orang-orang yang pergi ke tanah suci. Dia katakan, lebih mulia kalian. Kenapa saya? Kalian jauh dari negeri kalian pergi ke sini untuk beribadah kepada Allah, untuk mengunjungi Rasulullah. Begitu dia katakan, kemuliaan itu jauh kalian lebih memiliki daripada kami yang berada di sini di tanah suci ini. Terkadang kami pun jarang ke Masjid Nabawi ataupun ke Masjidil Haram. Jadi mereka begitu melihat kita, semangat kita untuk beribadah kepada Allah dan menziarahi Rasul, itu ada sebuah kebahagiaan bagi mereka. Dan mereka tidak tanggung-tanggung cara memuliakannya. Kalau kita diundang ke rumahnya, itu semua dikeluarin, makanannya, dijamu, itu enggak putus-putus. Kalau di Arab biasanya cara memuliakannya itu dia dibuka dengan makan kue-kuean, dijamu seperti itu. Setelah itu minum teh, setelah minum teh makan kue, setelah itu baru nanti diajak makan yang ringan dulu. Ya, setelah itu baru makanan berat, setelah itu baru makanan penutup. Dan itu semuanya makanan-makanan yang sangat istimewa. Bagaimana istimewanya? Karena mereka mengetahui bahwasanya memuliakan itu merupakan salah satu sifat dari turunan yang dimiliki oleh Allah. Hari ini berapa banyak Allah memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita tanpa kita harus membayarnya. Maka pada saat Allah berikan kepada kita kenikmatan tersebut, maka jadikanlah nikmat tersebut untuk kemuliaan tersebut, untuk bisa kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, sehingga kita akan senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu ayat ini dapat membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.